Kasus yang sedang viral akhir-akhir ini yang menimpa salah seorang pejabat dari Dirjen Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan itu sudah merembet kepada hal lain yang memang sedang menjadi perhatian publik. Apakah akhir dari sebuah kasus ini? Mari kita berpendapat. Berbicara mengenai pajak dari masyarakat untuk negara, itu tidak hanya ada sejak era yang kita jalani hari ini. Ternyata pajak itu sudah dikenal sejak era kerajaan. Atau istilahnya mungkin itu bukan pajak, tapi lebih dikenal dengan sebutan upeti. Upeti itu diberikan kepada raja sebagai persembahan dengan jaminan keamanan dan ketertiban. Dan sistem upeti atau sistem pungutan juga memiliki jenis yang beragam pada era kerajaan. Dan di era kerajaan pun itu sudah mengenal yang namanya sistem pembebasan pajak. Contohnya seperti kepemilikan atas tanah. Nah, bergeser di era kerajaan, masuk ke era kolonial, Belanda dan bangsa Eropa dalam catatan sejarah VOC melakukan pemungutan pajak juga. Di antaranya seperti pajak rumah, kemudian pajak kepada para pedagang Tionghoa dan para pedagang bangsa lain, ditambah dengan di era Dendles pada waktu itu, pungutan pajak pun juga berlaku. Tetapi pungutan pajak itu diberlakukan di sebuah, mungkin bisa disebut sebagai sebuah wilayah zona ekonomi. Jadi ketika orang atau ada orang atau barang yang masuk ke zona ekonomi tersebut itu pasti akan dikenakan pajak. Itu di eranya Dendles. Kemudian tidak hanya pajak dari barang atau orang yang masuk ke wilayah zona ekonomi, di era Dendles pun itu sudah ada yang namanya pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu dikenakan kepada orang pribumi dan juga non-pribumi sebanyak 2% dari total penghasilan. Dan di era kependudukan Inggris atau pada era Raffles, pajak itu dikenal dengan istilah Land Rent Stelsel yang meniru sistem dari Bengali India. Sistem di Bengali India itu merupakan sebuah pengenaan pajak atas sewa tanah masyarakat terhadap kolonial atau pemerintahan kolonial pada waktu itu. Nah, kebijakan sewa tanah inilah yang menjadi sebuah embrio atau cikal bakal dari adanya pajak bumi bangunan yang sampai hari ini tuh masih digunakan. Nah, lalu kenapa kita sebagai sebuah masyarakat yang tinggal di sebuah negara itu harus membayar pajak kepada negara? Nah, ini pertanyaan yang besar. Tentu pajak itu bisa kita artikan sebagai sebuah iuran wajib masyarakat kepada negara atau kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dan juga sifatnya ini bisa memaksa dengan tidak ada jasa timbal yang secara langsung atau istilahnya itu dikenal dengan kontra prestasi. Nah, untuk pengertian-pengertian yang lebih detail, kita tuh bisa merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2007. Itu pengertian mengenai pajak termaktub dalam peraturan tersebut. Ternyata sebagai sebuah masyarakat, kita tuh harus membayar pajak kepada negara. Tentu pajak itu memiliki fungsi yang cukup penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Yang pertama itu ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas ini berhubungan dengan pengendalian inflasi, seperti pengendalian peredaran uang yang ada di masyarakat. Tentu dalam pengendalian inflasi ini, pajak itu harus dikontrol, harus digunakan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu ada fungsi redistribusi. Nah, fungsi redistribusi pendapatan dari pajak ini itu didistribusikan kepada hal-hal yang sifatnya umum.
atau merujuk kepada kepentingan umum seperti pembangunan dan juga pembangunan infrastruktur yang memang digunakan untuk publik seperti infrastruktur pendidikan, infrastruktur yang berkaitan dengan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu dijalankan dengan adanya dana pajak yang diberikan masyarakat kepada negara. Bahkan pemerintahan yang berjalan hari ini pun itu tidak terlepas dari yang namanya pajak masyarakat terhadap negara. Maka dari itu, posisi pajak sebagai sebuah instrumen itu sangat krusial bagi keberlangsungan negara. Karena negara tanpa pajak, maka kegiatan pembangunan, kemudian roda pemerintahan pun tidak akan berjalan tanpa adanya pajak. Nah, sumber pendapatan negara itu sangat besar sekali dari pajak. Terkhusus di Indonesia, pendapatan pajak negara Indonesia itu berada di angka 1.717,8 triliun. Itu data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022 atau sekitar 115,6%. Dan itu didasarkan pada target peraturan Presiden. Juga tumbuh di angka 34,3% dibanding tahun yang lalu. Tapi di sisi lain, pajak yang semakin meningkat yang didapatkan oleh negara itu harus ternodai dengan adanya kasus yang sedang viral. Ada salah seorang pejabat dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan karena akibat ulah anaknya lalu merembet kepada hal-hal yang lain dan juga berkaitan dengan citra dan juga keberadaan dari kelembagaan pajak itu sendiri. Bahkan Pak Mahfud MD pun pernah mengatakan bahwa ada 460 pegawai dari Kementerian Keuangan itu terlibat transaksi janggal sebesar 300 triliun. Itu angka yang cukup besar. Nah, persoalan pajak yang mencuat hari ini itu telah membuka segala sesuatu yang berkaitan dengan kelembagaan pajak itu sendiri. Di sisi lain, pajak yang posisinya sangat penting bagi keberlangsungan negara dibenturkan dengan kasus yang seharusnya tidak terjadi karena akan menimbulkan sebuah distrust dari masyarakat terhadap lembaga yang mengelola pajak itu sendiri. Karena dari beratus juta orang yang hidup di Indonesia, pajak yang diberikan oleh masyarakat kepada negara itu harus dikelola oleh lembaga yang terpercaya dan juga transparan. Tapi ketika melihat kasus ini, itu seolah-olah menjadi sebuah representasi yang bisa digeneralisir oleh pandangan masyarakat bahwa keadaan kelembagaan pajak hari ini itu tidak baik-baik saja. Ini tentu sangat berbahaya karena persoalan pajak di negara kita ini terlalu fokus kepada sebuah punishment yang dibangun. Punishment yang dibangun itu seperti misalkan ketika ada seseorang yang terlambat membayar pajak atau tidak membayar pajak, maka ujung-ujungnya adalah pidana atau denda. Tapi di sisi lain itu tidak memperhatikan partisipasi masyarakat terhadap pajak itu sendiri. Apakah kesadaran atau partisipasi masyarakat terhadap pajak itu dibangun atau tidak? Nah, sehingga posisi negara itu seperti superior di atas kedaulatan rakyat. Padahal, jika kita melihat posisi antara negara dengan masyarakat dalam konteks pajak, mana yang lebih membutuhkan? Tentu negara, bukan masyarakat. Karena kita bisa bilang bahwa mungkin banyak orang di sekeliling kita yang tidak membayar pajak. Pasti ada. Nah, negara itu sangat membutuhkan orang untuk membayar pajak. Mana yang lebih membutuhkan? Negara atau masyarakat? Pendapat kita tentu negara yang lebih membutuhkan. Maka dari itu, supaya tidak ada superioritas antara negara dengan masyarakat, maka tidak hanya fokus untuk membangun punishment yang cukup keras kepada masyarakat, tapi di sisi lain juga harus
membangun atau menyadarkan partisipasi masyarakat terhadap pajak itu sendiri. Nah, sehingga kesadaran masyarakat terhadap pajak itu lebih meningkat tanpa harus ada embel-embel punishment yang begitu berat untuk masyarakat itu sendiri. Lalu, citra dari kelembagaan pajak atau eksistensi dari kelembagaan pajak itu dengan adanya kasus ini itu dipertaruhkan. Karena seperti tadi, masyarakat membayar pajak itu karena ada kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola pajak itu sendiri. Tapi ketika dibenturkan dengan kasus ini, maka yang dikhawatirkan adalah lahir ketidakpercayaan masyarakat terhadap kelembagaan yang mengelola itu sendiri. Ketika ada ketidakpercayaan yang begitu besar di kalangan masyarakat, maka yang akan lebih berimbas itu kepada pendapatan negara terhadap pajak itu sendiri. Ini tentu berbahaya. Ketika kita sudah memiliki tren yang begitu bagus, pendapatan pajak negara ini terus meningkat, ketika dibenturkan dengan kasus ini, apakah tren positif ini akan terus terbangun atau malah mundur? Tentu jika tidak diselesaikan dengan baik, maka bisa saja tren positif ini terganggu. Maka dari itu harus ada respon yang begitu cepat dari Kementerian Keuangan, tidak hanya mengeluarkan atau memecat salah seorang pejabat yang dianggap mencoreng nama baik kementerian, tapi juga harus ada perbaikan kelembagaan untuk memperkuat pengelolaan pajak itu sendiri. Karena yang lebih paling ekstrim ketika lahir ketidakpercayaan, yang dikhawatirkan adalah lahir gerakan boikot pajak. Misalkan, ketika gerakan boikot pajak ini muncul, maka apa yang terjadi? Tentu negara bisa bubar, karena tidak ada pembiayaan operasional bagi jalannya roda pemerintahan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan mengenai kasus yang sedang viral dan juga berhubungan dengan pajak. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang tanggapan tentang kasus yang sedang viral hari ini. Dan bagaimana nasib pajak negara kita ke depan. Tentu itu harus kita kawal. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya, mari kita berpendapat.